Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kembali bertemu dan kita akan coba membahas tentang pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh. Dan ini adalah kaitan dengan pertanyaan Jokowi soal cawapres Anies yang diungkap oleh Surya Paloh seperti dikutip oleh detik.com. Nah, Pak Jokowi itu juga tanya, siapa ini wakil presidennya ini? Saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu urusan Pak Anies itu hahaha, kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Selasa 18 Juli, sehari setelah bertemu Jokowi. Sahabat sekalian, mari kita cerna perlahan-lahan. Ya, tentu saja dengan pendekatan kita, pendekatan saya yang sederhana ya. Misalnya bahwa saya belum mikirin itu. Tentu saja Presiden Jokowi bertanya dengan harapan mendapatkan jawaban yang pasti atau jawaban yang terang. Nah, dengan kalimat atau jawaban dari Surya Paloh yang seperti itu berarti ada sebuah kesan bahwa hubungan dua tokoh itu masih belum betul-betul cair. Terlebih sebelum itu juga Presiden Jokowi mengganti Menkominfo bukan dari kader Nasdem. Sahabat sekalian, ini adalah sesuatu yang kita coba hubungkan dengan realitas yang dekat saja ya. Kemudian Surya Paloh mengatakan, ya saya bilang saya belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja, kira-kira begitu ujarnya. Ini semakin menunjukkan bahwa sebenarnya Surya Paloh dalam pertemuan itu ya tidak memberikan sesuatu yang sifatnya politik, apalagi hal-hal yang dapat secara substansi mengubah haluan koalisi perubahan. Tetapi ini kan yang disampaikan ke dalam media, belum apa yang tersembunyi. Mengingat 1 jam mereka bertemu, tentu saja banyak tema dalam pembicaraan yang mereka bahas. Tetapi ya kita sebagai publik aksesnya hanya melalui media publik. Jadi ini saja yang kita bahas. Apakah kemudian ini menggambarkan? Ya tentu saja ini hanya secuil gitu ya. Nah, sahabat kalian, kalau kita lihat ya misalnya kenapa Presiden Jokowi mengundang Surya Paloh setelah kemungkinan ya atau indikasi bahwa Jokowi makin mantap nampaknya dengan Prabowo, ini menunjukkan bahwa Surya Paloh masih berada dalam perhitungan yang cukup penting, sekalipun mungkin sudah tidak lagi dianggap sebagai lawan berat dalam politik yang akan datang. Ya, dalam kata yang lain, Surya Paloh mungkin masih bisa dijinakkan. Dan kalau misalnya terjadi nanti Prabowo melawan Anies Baswedan di dalam Pilpres, maka ketegangannya akan semakin luar biasa. Mengingat front Prabowo dan front Anies itu sama-sama siap untuk memenangkan kandidatnya. Dan sahabat kalian, ini juga dalam upaya untuk melihat apakah Anies Baswedan sudah siap dengan calon wakil presidennya. Nah, lebih jauh, kita akan kembali pada tema kita kaitan dengan jawaban Surya Paloh kepada Presiden Jokowi. Ketika Surya Paloh mendapat pertanyaan siapa cawapresnya, kemudian ia tidak menjawab dengan terang, nah ini memberikan beberapa indikasi atau mungkin sebuah realitas gitu ya. Pertama, bisa saja bahwa antara kedua tokoh itu masih ada hambatan komunikasi. Bagaimana tidak terjadi hambatan? Nasdem ya Menkominfo-nya sudah masuk KPK, kemudian diganti dan bukan lagi dari kader Nasdem. Ini bisa diraba oleh siapapun, ya pasti suasana hati Surya Paloh akan sedikit terganggu dengan apa yang menjadi keputusan politik dari Presiden Jokowi. Di saat yang sama, apa sebenarnya makna atau latar belakang yang mendorong begitu kuat seorang Jokowi mengundang Surya Paloh? Ya tentu saja salah satunya untuk mengendorkan mungkin begitu ya ketegangan komunikasi di antara keduanya. Nah, berikutnya dalam hal posisi Presiden Jokowi ketika tidak mendapatkan jawaban yang terang soal siapa cawapres Anies Baswedan, ini juga bisa memberikan sebuah indikasi ataupun interpretasi bahwa Presiden Jokowi melihat bahwa
Surya Paloh adalah politisi yang teguh dengan rencana dan agenda politiknya. Itu bisa dilihat dari cara menjawab pertanyaan Jokowi soal siapa cawapres Anies Baswedan. Dengan demikian, bisa dikatakan Presiden Jokowi menangkap sinyal bahwa Nasdem tidak dengan begitu saja menerima keputusan politik. Apa yang menjadi keputusan politik Jokowi. Dan ini nanti juga akan semakin membuat posisi Nasdem kian kuat dan kokoh untuk memperteguh koalisi perubahan di dalam agenda-agenda politiknya. Dan bisa juga ya, itu berarti bahwa Jokowi ingin mendekatkan dirinya dengan Surya Paloh sebagaimana dahulu, dan sepertinya melalui dialog yang disampaikan oleh Surya Paloh kemungkinan terjadi seperti dahulu adalah hal yang sulit ya. Nah, sahabat sekalian, karena dengan jawaban Surya Paloh, Jokowi pasti tidak puas, maka ini nanti akan menghadirkan ya season baru kaitan dengan bagaimana relasi Jokowi dengan Surya Paloh. Dan ini memang menunjukkan bahwa politik di Indonesia itu susah ditebak begitu ya, sulit untuk kemudian dipastikan. Sahabat kalian, lebih dari apapun, publik juga bisa menilai bahwa Jokowi sangat ingin segera tahu apa agenda dari koalisi perubahan, termasuk siapa cawapres. Ini penting untuk agenda politik Jokowi yang mulai terang ke Prabowo. Lalu, bagaimanakah selanjutnya? Apakah Nasdem dan Surya Paloh akan menerima misalnya tawaran Jokowi dalam agenda politik yang akan datang? Apakah ini juga sebuah tanda atau bahkan bukti bahwa politik di Indonesia benar-benar sesuatu yang tidak pernah pasti dan menguras energi publik? Apapun itu, satu hal yang pasti bagi rakyat Indonesia atau bagi publik adalah kita menghendaki akan adanya politisi yang memiliki integritas, kejujuran, transparansi, empati, kepemimpinan yang baik, dedikasi terhadap kepentingan publik yang dibuktikan oleh rekam jejak. Karena bagi rakyat itu sederhana. Kalau Anda jujur, kalau Anda baik, dan Anda punya bukti bahwa Anda jujur, Anda baik, ya tidak perlu terlalu banyak kata. Orang dengan sendirinya, dengan rasionalitasnya, pasti akan mendukung karena kita semua menghendaki pemimpin Indonesia ke depan adalah pemimpin yang baik, jujur, adil, dan mencintai rakyatnya. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.